Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin, khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Summan al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari Sayyid Syekh Zainal Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Sayyid Syekh Muhammad An-Sya'rani Sayyidil Imam Yahya bin Syurab An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallahu al-karim yatakashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribihim wa karamatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'na shifa'an ajilan la yugadiru saqaman wa la alaman wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqah wa min haitsu la yahtasib wa ja'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa min al-ulama ila amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahli al-jannatil firdausin na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Qala al-musannif rahimahullah risalatul mu'awwanah wa a'la darajatihi alla ta'khudha min ad-dunya syai'an hatta ta'lama anna in akhazahu ahabba ila Allah min tarkihi wa a'la darajatihi, dan bermula yang paling tinggi tingkatan atau derajat zuhud terhadap dunia ialah alla ta'khuza minad dunya, bahwa engkau tidak mengambil dari
dunia ini syai'an sedikit jua pun hatta ta'lama kecuali engkau yakin in akhazahu jika mengambilnya itu ahabba ilallahi min tarkihi lebih dicintai kepada Allah daripada meninggalkannya. Penjelasannya a'la darajatihi paling tinggi derajat zuhud berarti ini dicintai Allah dan ini derajatnya zuhudnya tinggi. Orang zuhud yang paling tinggi itu adalah Allah ta'khudha minad dunya dia atau engkau tidak mengambil dunia syai'an sedikit jua pun. Umpama engkau tidak akan mengambil rumah itu adalah dunia. Nah, hatta ta'lama kecuali engkau tahu inna akhzahu bahwa mengambil anna akhzahu hatta ta'lama anna akhzahu engkau tahu bahwa yakin bahwa mengambilnya itu ahabbu ilallah min tarkihi lebih dicintai Allah daripada meninggalkan. Engkau secara yakin bahwa mengambil rumah ini lebih Allah cintai daripada tidak mengambil. Diberi orang handphone apa? Handphone iPhone mahal kalau lah menurut info ya rahmatai aku ada tahu nyapai ke disuah ada ujar harganya larang bujur ke rahmat larang ngelola. Nah tapi ini berian orang jua nah barangnya ini dunia apa akhirat? Dunia. Dia tidak akan mengambil iPhone HP sekalipun berian orang ini kecuali dia yakin bahwa mengambilnya ini lebih Allah sukai daripada tidak mengambil. Kayak apa inya meyakini bahwa ini lebih dicintai Allah? Hatinya tidak suka. Karena kalau hatinya gembira suka, ini berarti suka dengan dunia. Itu salah satu. Jadi secara pasti bahwa Allah Ta'ala itu suka inya mengambil dunia itu daripada tidak mengambil. Dan dia punya ilmu untuk itu. Apabila memang Allah suka dia mengambil iPhone ini, diambilnya. Nukar mobil atau diberi orang mobil ada gampangannya kalau mencari duitnya angga ya kita pondokan nih datang di mana ya kalau sekarang dibeli orang mobil tapi mobil ini dunia. Orang yang mempunyai sifat zuhud yang paling tinggi dia kadang mengambil mobil kecuali dia yakin bahwa Allah Ta'ala lebih suka, lebih cinta dia mengambil daripada menolak. Di mana dia tahu bahwa Allah lebih suka, ada ilmunya, ilmu dia itu ada. Nah begitu dia yakin bahwa ini adalah Allah sangat suka kalau kita ambil mobil itu. Ketika Allah tidak suka kita mengambil barang itu, berapapun nilai dunia itu tolak. Ada orang datang ke rumah ini kita kan sanggup ini duit semiliar kada sini rahmat semiliar itu sekotak sadus mari 1.000 juta semiliar itu sedus aku gondol semiliar ya kita anggap cek kayak nih kamu tahu cek nah cek kayak cek ini isinya 10 miliar guru ini cek boleh hari ini dicairkan boleh ke depan dicairkan kami berikan kepada 9 dunia 10 miliar ada sedikit duit rahmat mun nukar bini munnya hagan jujuran nih hagan jujuran aja seikung 100 juta 10 ikung berapa 1.000 semiliar aja 10 ikung
Bah, ada gampang-gampang cari duit, aku aja kada suka melihat mencapai nang 1 miliar duit nih. Sekarang 10 miliar ceknya, guru kami serahkan. Menerima kah, kada kah? Lamun kita nang kada zuhud nih nyata ya sudah. Iya nang siup-siup tuh kehimungan tuh. Ya kalau ada kehimungan, siup-siup. Nah, adapun orang yang zuhud terhadap dunia, orangnya zuhud terhadap dunia, kadangnya mikir dulu, mikirnya dengan otak, mikirnya dengan hati. Otak berpikir sudah, lamun aku ambil untuk apa aku manfaatkan, lamun aku ambil akibatnya apa, manfaatnya apa. Hatinya berhubungan dengan Allah. Paham? Hatinya nih berhubungan lawan Allah. Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istafti qalbaka. Tanyakan hatimu, minta fatwa terhadap hatimu, karena hatimu tidak akan pernah berdusta kalau hati kita ini sudah bersih. Nah, tanyakan hatinya, apakah Allah Ta'ala ini suka aku mengambil cek 10 miliar ini atau tidak? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala suka, senang aku mengambil cek 10 miliar ini, ambil silahkan. Jika Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala tidak suka kita mengambil cek 10 miliar, tinggalkan, tolak. Nah, kenyataannya hati menolak secara pasti. Allah tidak suka duit ini diterima, maka tolaklah. Masya Allah. Wahai Bapak, terima kasih banyak, ini cek kami kembalikan, tolong berikan kepada orang yang lebih memerlukan. Ya Allah, inilah orang yang zuhud, bukan menjuhud. Namun kita menjuhud. Menjuhud legam rawat. Ada bertahan, jangan langsung 10 miliar ya rawat. 100 juta ini itu juhud rahmatlah. Asal lambeting ujar rahmat kada kubawa maksiat, bujurlah. Bujur ya, juhud aja juga ngarannya. Cuma zuhud nang paling bawah. Yang penting dunia itu jangan dibawa maksiat. Dunia nang kita ambil dari Allah dengan usaha kita dan pemberian orang, kita manfaatkan kepada taat, kita jauhkan daripada kemaksiatan. Ini sudah zuhud. Tapi yang ini nang paling tinggi, berarti ngalih sugih rahmat ini. Oh mah, curang sayangnya, ditolak 10 miliar kada kawan. Hanya orang zuhud lawan dunia itu emas dengan pasir itu sama. Paham deh? Emas dengan pasir itu sama-sama tidak bernilai. Emas menurut orang lain bernilai, menurut pasir menurut orang lain tidak bernilai. Bagi orang yang punya sifat zuhud yang tinggi, emas dengan pasir itu sama. Emas itu tidak lebih seperti pasir. Dihambur-hambur aja, ada apa-apa, ada nilainya. Berarti rahmatnya kita tinggal melihat. Kalau kita jelas kada ini jelas kita kada kawan ini. Paling-paling kita kawan melihat orang lain, orang wali umpamanya. Oh si fulan wali Allah Ta'ala. Nah, ternyata kewalian tinggi, kezuhudan wali itu sangat tinggi. Buktinya diberi rumah kada mau. Buktinya diberi mobil mewah tidak mau. Buktinya ya Allah diberi nampak, diberi pakaian yang mahal tidak mau. Ini namanya zuhud terhadap dunia. Kenapa? Dia menolak bukan menghina.
Dia menolak bukan mengatakan tidak menghargai orang lain. Dia menolak bukan mengatakan barang itu haram. Dia menolak bukan mengaku aku ini tidak cinta zuhud, tidak. Dia menolak secara yakin karena tahu Allah Ta'ala kada suka jika ia mengambil itu. Paham? Walikan izhad bid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, yuhibbakallah. Allah mencintaimu. Allah mencintaimu. Terus maka wa baina hataini darajataini darajatun katsiratun. Wa baina dan jarak hataini dua macam zuhud ini, hataini darajataini dua macam tingkatan zuhud ini, jaraknya darajatun kasiratun, derajatnya tingkatan-tingkatannya yang banyak, jauh jaraknya. Jauh jaraknya, hebatnya antara zuhud yang pertama dengan zuhud yang kedua. Wa zahidokah? Wa zahidu sadiqu alamatun. Wazahidu sadiqu, orang yang zuhud yang benar, alamatun, ada beberapa tanda. Likulli syai'in alamah, tiap sesuatu itu kan ada tandanya. Orang munafik ada tandanya, orang soleh ada tandanya, orang alim ada tandanya, apapun ada tandanya. Bagi orang-orang yang zuhud yang benar ada mempunyai beberapa tanda. Apabila tandanya ini lengkap, berarti orang itu zuhudnya benar. Satu, innahu la yabrahu bil wujud, bahwa dia tidak gembira dengan yang ada. Wala yahzanu alal mafqud minad dunya, dan dia tidak sedih atas yang tiada atau yang hilang daripada dunia. Ciri yang pertama orang zuhud terhadap dunia itu adalah dia tidak bergembira, tidak suka dengan barang dunia yang ia miliki. Ayah pengennya gembira banget dengan barang-barang yang ada, lalu membanggakan diri, menyombongkan diri, tidak. Dia biasa aja. Dia punya mobil mewah, dia biasa aja. Dia punya rumah yang mewah, biasa aja. Dia punya pakaian yang bagus, yang mahal, biasa aja. Wala yahzanu alal mafqud minad dunya, dan dia pun tidak sedih dunia yang tidak ada. Dia tidak sedih dunia apa yang ia cari tidak dapat. Dia tidak sedih atas dunia yang ada hilang. Ia ingin rahmatai membeli ini, umpamanya membeli mobil tapi tidak ada duitnya, tidak ada uangnya, sedih tidak, biasa saja. Dia kehilangan emas berapa gram, 200 gram, biasa saja, kada sedih. Wah, ini berarti zuhud ini orang benar zuhudnya terhadap dunia. Satu cirinya. Dua satu cirinya, dia tidak gembira dengan dunia yang ia miliki, sehingga dia tidak bangga diri, sehingga tidak menyombongkan diri, dia tidak bermegah-megah dengan harta yang ada. Justru harta yang ada dia bagi-bagikan karena dia tidak merasa senang, karena dia tidak gembira.
Yang kedua tandanya dia la yahzanu alal maqub minad dunya. Dia tidak sedih atas dunia yang dia tidak dapatkan atau yang tidak hilang. Ketika dia menginginkan dunia lalu tidak dapat, dia tidak sedih. Atau dunia yang sekarang dia miliki ini hilang, dia tidak sedih. Dia tidak sedih. Dua cirinya. Wa innahu la yushghiluhu talabud dunya wa tamattu'u biha kama huwa khairun lahu 'inda rabbih. Yang ketiga tandanya wa innahu, dan bahwasanya dia la yushghiluhu talabud dunya, tidak menyibukkan dia mencari dunia. Yang ada sibuk mencari dunia. Ini sibuknya adalah ilmu dan amal. Dia sibuknya adalah zikrullah. Dia sibuknya adalah dengan ibadah. Mengejar, dia tidak sibuk dengan mencari dunia. Dunia ini dia tidak sibuk mencari harta, dia tidak sibuk mencari pangkat, dia tidak sibuk mencari jabatan, dia tidak sibuk mencari perempuan, yang mana semuanya itu harta, tahta, wanita adalah bagian daripada dunia. Watamatu, dan dia tidak sibuk bernikmat-nikmat dengan dunia. Dunia yang dia miliki, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, uang yang berlipat-lipat, bermiliar-miliar, dia tidak bernikmat-nikmat, tidak berpoya-poya dengan harta itu, tapi justru dia bagi-bagikan kepada keluarga, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, dia bagikan kepada di jalan Allah, dia bagikan kepada orang yang membutuhkan, dia bagikan kepada kemanusiaan dan yang lain-lainnya. Jadi itu ciri. Nah, tinggal kita melihat si fulan sugih, alim, zuhud lawan dunia. Oh, ternyata beliau walaupun kaya tetapi tapi zuhud dalam dunia. Buktinya beliau tidak berpoya-poya, beliau tidak berbangga-bangga, beliau tidak sibuk mengurus dunia, justru beliau bagi-bagi harta-harta yang ada, dan beliau asyik dengan ilmu dan amal. Nah, kama huwa khairun lahu 'inda rabbih. Kama sebagaimana huwa dia khairun lahu 'inda rabbih, lebih bagus baginya di sisi Allah. Dunia ini kadada nilainya di pandangan, dalam pandangan Allah. Masa dia mengambil sesuatu yang tidak baik dalam pandangan Allah? Dia mengambil sesuatu yang lebih baik baginya di sisi Allah. Nah, apa yang lebih bagus daripada dunia ini? Yang lebih bagus daripada dunia ini adalah takwa. Takwa. Ilmu itu lebih bagus daripada dunia dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Sekali lagi lah, ini bukan kita, tinggal kita hanya melihat ciri-ciri orang yang hebat, ciri-ciri orang yang dicintai Allah Ta'ala itu adalah zuhud terhadap dunia, tidak cinta lawan dunia, bahkan dia zuhud terhadap dunia. Ciri orang yang zuhud yang benar itu ada 3 macam. Ya Allah, la yaprahu wa la yazanu la yusgiluhu wa la tamattu'. Kemudian wa alaika bi ikhraji hubbid dinari ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala darajatihi anna la ta'khudha min ad-dunya syai'an hatta ta'lama anna akhadahu haba ila Allah min tarkihi wa bina hataini darajataini darajatan kaisratun wa zahidu as-sadiqu alamatan innahu la yafrahu bil mawjudi wa la yazan ala maf'uli min ad-dunya wa innahu la yushghiluhu talabu ad-dunya wa tamattu'u biha kama huwa khairun lahu 'inda rabbih. Al-Fatihah.